Hak dan kewajiban warga negara. Kaku amat, lemesin dikit dah. Emang apa sih gak boleh? Oke, kita ulang sekali lagi. Jadi di sini kelompok kita mau ngebahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Pertanyaan pertama adalah, hak itu apa sih? Bisa dibilang, hak itu adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Pemikiran gue ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Hak juga sebenarnya gak cuma diterapin di lingkungan hukum doang loh. Tapi bisa juga diterapin di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak Hidup sejahtera, mendapatkan perlindungan hukum, punya hak atas identitas, kebebasan, dan berekspresi. Kemudian mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, tercatat setidaknya ada 183 peristiwa mengenai pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi, mulai dari serangan fisik, digital, penggunaan perangkat hukum, hingga intimidasi. Contoh dari 183 peristiwa itu, salah satunya adalah kasus tentang pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh si pelaku yang bernama Ferdy Sambo dan perantik lainnya. Next to the second questions, apa itu kewajiban? Kamu nanya? Ente kadang-kadang ente ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bisa disimpulkan bahwa kewajiban warga negara adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga negara maupun masyarakat. Contoh pengingkaran kewajiban ya salah satunya ini. Ini apa ini? Motor. Nah, motor jalurnya mana? Jalur ya di mana aja juga kalau emang ada jalur yang merasa cepat, ambil aja. Pertanyaan terakhir adalah, bagaimana cara menangani upaya tersebut? Tentunya hak dan kewajiban adalah dua hal yang berbeda, tapi tetap keduanya harus jalan beriringan. Lalu setiap warga negara juga harus menyadari bahwa mereka juga memiliki kewajibannya masing-masing. Misalnya, seorang mahasiswa harus menaati peraturan yang ada di kampus, harus disiplin dan gak boleh telat pada jam mata kuliahnya. Masuk ke poin pertama, yaitu cara menangani hal tersebut adalah dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan agar meningkatkannya kesadaran masyarakat adalah dengan melalui pendidikan formal dan non-formal. Tujuannya untuk mensosialisasikan dampak dari penyelenggaraan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian, masuk poin kedua yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum artinya memposisikan hukum di tempat yang tertinggi. Di negara Indonesia adalah negara hukum, apalagi yang tentunya menjunjung tinggi kata keadilan, dan yang seharusnya berbagai kasus penyelenggaraan hak dan kewajiban atau pengingkaran kewajiban tentunya dapat diatasi kalau negara ini benar-benar menegakkan hukum. Dan poin terakhirnya adalah memaksimalkan lembaga-lembaga yang harus memaksimalkan perannya. Bukan hanya lembaga negara, tetapi jika lembaga independen lainnya, contohnya kayak Komnas HAM, Komnas Leslar, maksudnya KPK, KPAI, dan lain sebagainya.